Taman Marta Christina Tiahahu di Blok M Jakarta Selatan dulu terkenal dengan kolam air mancur dan menjadi akses pejalan kaki menuju terminal Blok M. Sempat terbengkalai dan tak terawat. Kini kondisi taman yang mengambil nama pejuang kemerdekaan asal Maluku ini terlihat berbeda usai direvitalisasi. Sebelum berubah menjadi taman literasi yang indah dan cantik ini, ruang publik yang berada di kawasan Blok M Jakarta Selatan ini memang sudah ada sejak tahun 1948 atau masa awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, Taman Marta Christina Tiahahu sudah berdiri sejak 1948 atau pada masa awal kemerdekaan dan dirancang oleh M. Susilo. Oh iya, jika Anda ingin berkunjung ke taman dengan luas 9.170 meter persegi ini, gak perlu pusing dengan biayanya, karena masuk ke taman literasi ini gratis. Di mana orang di tengah kota itu bisa berinteraksi tidak hanya di kantor atau di rumah, tapi bagaimana kita bisa berkumpul di sebuah taman, sehingga taman ini bisa membuat suasana jadi lebih rileks, lebih tenang. Taman Literasi Marta Christina Tiahahu dianggap terletak di titik temu warga karena lokasinya yang berada di lokasi transit dan alih moda transportasi Blok M Sisingamangaraja melalui halte integrasi Stretching Waterbow atau CSW, Terminal Blok M dan Stasiun MRT Jakarta. Di taman inilah para pengunjung Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu taman legendaris di ibu kota, yaitu Taman Marta Christina Tiahahu. Dan seperti apa kecantikan Taman Literasi Marta Christina Tiahahu dan apa saja yang bisa kita lakukan di dalamnya? Mari ikuti saya. Taman yang telah ada sejak awal kemerdekaan tahun 1948 ini kini telah didesain menjadi titik temu warga karena lokasinya yang sangat strategis dan mudah dijangkau menggunakan sejumlah moda transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT. Di taman ini kita bisa menikmati sejumlah fasilitas seperti ruang diskusi, ruang belajar, perpustakaan, amfiteater, galeri ruang baca, panggung apung, musola, toilet, hingga coffee shop. Ya pemirsa, selain Anda bisa membaca buku secara langsung di perpustakaan offline di Taman Marta Christina Tiahahu, ini Anda juga bisa mengakses ratusan e-book secara gratis hanya dengan cara melakukan scan barcode di titik baca yang tersedia di salah satu sudut taman menggunakan gawai Anda, dan ratusan e-book ini dapat Anda akses secara gratis. Tak hanya itu, taman yang dirancang oleh M. Susilo dengan luas sekitar 20.970 meter persegi ini juga menyediakan fasilitas taman bermain anak yang cukup luas dengan sejumlah wahana permainan anak. Di taman ini Anda bisa menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, atau pasangan karena suasananya yang asri dan nyaman untuk bersantai. Beberapa pengunjung nampak antusias menikmati sejumlah fasilitas di taman ini, mulai dari membaca buku di perpustakaan atau sekedar bersuah foto di selasar taman dan amphitheater. Kesannya sih cukup menarik ya, cukup senang juga ada tempat kayak gini, taman-taman kayak gini, apalagi juga enak buat nongkrong, terus buat foto-foto juga bagus, terus juga banyak kafe, terus juga kalau misalnya kita mau baca buku, kalau anak-anak yang suka baca buku bisa langsung di sini juga karena ada bukunya, ada library-nya juga di sini, terus juga aman juga buat anak-anak sih, safety juga buat anak-anak, jadi kalaupun yang mau ngajak anak-anak sama orang tuanya juga bisa, anak-anak muda juga bisa. Oke, sarannya paling mungkin fasilitasnya tetap dijaga sih, karena memang tapi yang ngejaga juga nggak harus pemerintah, tapi dari warga-warganya juga harus ngejaga, terus juga jangan buang sampah sembarangan. Ya, terus sekarang pas sudah direvitalisasi jadi enak juga nongkrongnya, apalagi ini lokasinya cukup strategis ya, jadi bisa habis ke M Block ke sini atau habis ke Melawai ke sini gitu. Sesuai dengan konsepnya sebagai taman literasi, taman ini menjadi surga baca yang tak hanya nyaman untuk sekedar bersantai, tapi juga bisa menambah literasi pengunjung melalui buku bacaan dan fasilitas yang memadai.
Dari Jakarta, Vito Erlangga, Sutrisno, iNews melaporkan. Alhamdulillah. Gimana rasanya di atas ini? Sangat nyaman, menyenangkan dan nyaman. Alhamdulillah. Nggak berat ini buat teman-teman? Bisa. Bisa ya? Punya kantor. Ya. Siap. Thank you. Bukan sekedar soal taman, tapi ini soal literasi. Itu yang membedakan taman ini dengan taman-taman lainnya. Jakarta, alhamdulillah, kita masuk di dalam jaringan kota literatur dunia. Jakarta sebagai kota literatur harus benar-benar, dan untuk bisa hidup percayakan pada komunitas. Pemerintah siapkan infrastrukturnya, pemerintah siapkan semua fasilitas pendukung, tapi begitu sampai konten serahkan pada pegiat. Nah, dengan ini dibawa di tempat ini, harapannya nanti warga dengan mudah mengakses, keluarga, orang tua, sekolah yang ingin membawa anak-anaknya dekat pada kegiatan literasi, tahu kemana mereka harus pergi. Kita sebagai orang tua seringkali kami ingin anak kita suka membaca, tapi perginya kemana ya? Gitu. Ke perpustakaan sudah, toko buku sudah, adakah terobosan-terobosan? Ada, tapi tempatnya di mana? Nggak tahu. Dengan ada tempat ini, insya Allah antara demand dan supply akan bertemu. Tapi bukan pasar komersial. Yang saya bayangkan, Pak, yang saya bayangkan nih, penerima Nobel Sastra dunia datang ke tempat ini. Dia pidato di sini, semuanya mendengarkan. Para pegiat-pegiat literatur Asia berdatangan ke Jakarta. Mereka kumpul di mana? Di tempat ini. Diskusi di mana? Di tempat ini. Ya, di Indonesia, tapi juga tempatkan Jakarta sebagai kota dunia. Kita menyambut pelaku-pelaku literatur dari berbagai tempat di dunia. Karena kita memang kelasnya dunia. Penulis-penulis buku itu harus bergiliran diundang ke sini. Biarkan mereka bicara di sini tentang bukunya, bicara di sini tentang gagasan di balik bukunya, dan undang semua untuk datang. Inilah yang sesungguhnya menjadi gagasan di balik adanya taman literasi ini. Semuanya, jangan ini ditempatkan sebagai taman untuk tontonan saja. Ya, di sini ada sebuah amphitheater. Nanti perlu tambah ini biar penonton bisa lebih banyak. Tapi ini bukan sekedar untuk performing arts. Ini adalah tempat untuk tukar pikiran, tukar gagasan. Dan mengapa literasi ini penting? Tapi sekalian, kita menuju kota yang makin modern. Kita menuju bangsa yang makin modern. Dan di sana dibutuhkan kompetensi, terutama literasi. Pendekatan pengembangan trotoar dengan pepohonan yang memberikan rute pedestrian yang aman, nyaman, mudah diakses, dan dapat meningkatkan kualitas udara di dalam kawasan. Nah, jadi untuk luas bangunannya lumayan luas ya guys, sekitar 50 meter persegi ruang publik. Baik jalur pejalan kaki maupun plaza yang diharapkan dapat meningkatkan sirkulasi pedestrian antara destinasi lokal dan stasiun transit. Panggung dihiasi dengan lampu taman yang cantik ke atas dan bisa berkeliling mengitari taman ini dari selain untuk anak muda atau dewasa, taman ini juga memiliki area bermain untuk anak-anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk bermain. Nah, di sebelah taman juga dilengkapi dengan musola serta toilet pria dan wanita. Yang Ogut senang dari taman ini selain bangunan yang bagus dan modern, juga ada area rumput-rumput halus yang bisa diduduki atau ditempati ya. Nah, itu dari atas ada MRT, jadi dekat banget kan dari stasiun MRT.
Teman-teman juga bisa lihat live music juga di sini. Dan ada tempat duduk-duduk atau healing spot lah. Jadi teman-teman yang mau ke Blok M ini, satu spot ada banyak tempat destinasi. Nah, ini ada Moss Life Coffee. Jadi Moss Life ini keunikannya adalah tengahnya ada akuarium besar juga. Jadi di taman ini cukup aktif ya, diadakan berbagai acara. Dari yang Ogut lihat ada traditional dance at the park, terus pernah ada read aloud at the park, dan yang hari ini juga yang Ogut lihat ada pertunjukan live music. Nah, ini jalan utamanya ya, cukup lebar, bersih dan nyaman. Dari situ kita lanjut yuk ke lantai 2. Sebenarnya tangganya ada beberapa, jadi teman-teman nggak perlu terlalu khawatir untuk berdesak-desakan. Nah, di atas ini ada taman-taman rumput kecil. Dari sini yang Ogut lihat banyak yang duduk-duduk di atas juga. Tuh, banyak kan yang duduk di atas menikmati suasana malam minggu di Jakarta. Dikelola oleh anak perusahaan PT MRT Jakarta, yaitu PT Integrasi Trans Nyaman. Nah, ini bagian area taman anak ya, dan ada fasilitasnya juga untuk bermain. Lantainya keren, rumputnya tertata rapi, dan juga nggak ada sampah yang berserakan. Jadi taman ini sepertinya mengusung konsep untuk semua kalangan ya. Oke guys, gitu aja liputan dari Ogut Channel. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa kembali di vlog selanjutnya. See you.